puasa, lebaran, kita kembali PI 5 ini. Mudah-mudahan sehat selalu, termasuk dengan juga. Terima kasih Bapak Zaina, karena hari ini kita panjenengan tetap semangat ya mengikuti kegiatan program juga ini, dan alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke 95% ya, bisa dikatakan di PI 5 ini. Semoga nanti kegiatan kita sampai nanti selesai bisa berjalan lancar, dan panjenengan juga selalu mengikuti kegiatan ini dengan aktif dan sampai lulus dengan hasil yang sekali. Amin ya Rabbal Zaina untuk nanti untuk kegiatan PI 5 nanti fokus kita, tema kita adalah rancangan program yang berpilihan fokus pendampingan kita ada beberapa hal. Yang pertama nanti terkait penerapan aksi nyata di modul 1, kemudian nanti juga tadi yang saya sampaikan di depan rancangan program yang konkret, kemudian pengembangan komunitas kampus yang sudah tes, kemudian yang terakhir nanti pasca dialog pasca observasi pembelajaran dengan anak sejawat yang sudah wajib memilih untuk membuat SOP verifikasi di sebelumnya. Kemarin waktu keempat kami sudah mengatakan terkait mendampingi teman sejawat untuk lingkungan tertutup dilakukan ya. Alhamdulillah sudah, meskipun belum maksimal, setidaknya sudah jadi. Ya, alhamdulillah. Semoga nanti di kegiatan kita hari ini nanti kalian bisa melakukan kegiatan pasca observasi dengan anak sejawat dengan kemudian selanjutnya kami mengapresiasi dan berterima kasih karena kalian sudah mengikuti kegiatan ini sampai detik ini, masih tetap semangat. Semoga nanti tetap semangatnya ditambah, kemudian selalu aktif di Zoom seperti itu, di Google Meet dan seterusnya, sehingga semua kegiatan bisa berjalan melalui dengan baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian penerapan aksi nyata ya Pak. Jadi di modul 1 itu terkait pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan yang sesuai dengan tugas kita sebagai guru ataupun sebagai pemimpin. Kira-kira Bapak bagaimana setelah 3D1 kan 3D juga ya, 3D juga itu kan terkait dengan sumber daya ya, pengelolaan sumber daya. Kira-kira Bapak bisa menceritakan proses Bapak dalam menemukan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bapak bagaimana? Mengidentifikasi sumber daya yang ada di sini. Alhamdulillah Bu Jana, setelah beberapa bulan ya, dan dalam bulan terakhir ini kan mempelajari serta mengerjakan LMS pada modul 3.2 itu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terus yang 3.3 itu tentang pengelolaan yang berdampak pada murid. Ini sementara sedikit banyak sudah nyambung, namun untuk proses sesuai dengan pertanyaan yang tadi, bagaimana prosesnya dalam menemukan dan mengidentifikasi ini, yang pertama harus memahami betul 7 aset yang ada, yaitu manusia, fisik, sosial, budaya, lingkungan, politik, finansial, dan agama budaya itu. Nah, lalu setelah paham terkait dengan 7 aset yang ada itu, memetakan, dipetak-petakkan antara aset modal internal dan eksternal yang dimiliki daerah untuk mewujudkan ekosistem pendidikan, khususnya di SD Negeri Sidoarjo ini, biar menjadi lebih ideal dan menyenangkan seperti apa. Nah, setelah dipetakan sesuai dengan kuatnya modal internal dan eksternal tadi, lalu dalam prosesnya tadi saya juga berkolaborasi, karena yang jelas di sekolah ini kan ada yang menjadi penanggung jawabnya, ada yang menjadi stakeholder-nya. Maka saya selalu berkolaborasi dengan bapak kepala sekolah, menanyakan terkait dengan presentasi tersebut, dan juga dengan rekan sejawat yang mengelola aset, yang menggunakan aset seperti itu. Tentunya murid ini juga saya libatkan di dalam pemetaan aset itu, karena murid kan tujuan utama dari aset itu. Aset ada kan arahnya menuju ke murid, seperti itu mungkin. Mungkin
selain murid Bapak dari wali murid juga komite mungkin foto-foto masyarakat yang ada di sini juga bisa terlibat. Kalau aset yang dari daerah, tokoh masyarakat hanya sekedar tahu. Iya. Tapi kalau aset sekolah Sekolah. yang murni dari non daerah itu wali murid juga terlibat. Iya. Mungkin terlibat iurannya, atau mungkin terlibat di perawatannya atau Iya, prosesnya benar. seperti itu. Oke. Iya. Kemudian tentunya dalam mengidentifikasi tujuh aset itu pasti ada kendala ya atau tantangan yang dihadapi. Seperti apa kira-kira tantangannya? Kalau berbicara tentang tantangan tentunya pasti ada anu ya. Terkadang kan kita itu masih berpikir secara berbasis kekurangan ya. Iya. Yang pertama kurangnya informasi, terus kurangnya paham terkait dengan aset-aset itu apa, mengenai aset daerah ataupun aset internal dan eksternal. Dan setelah kita mengetahui aset daerah itu cenderung sulit menentukan aset yang dapat dimanfaatkan untuk sekolah karena banyaknya. Contoh di sini ini banyak sekali aset yang dimiliki tapi masih tersegel, ini belum terbuka sama sekali. Ini kan berarti bukti nyata kurangnya apa ya, informasi terkait dengan penggunaan aset ini seharusnya untuk seperti apa. Ini buku ini masih disegel kira-kira tahun 2009 ada. Sampai saat ini. Sampai saat ini masih utuh disegel dan bahkan alat peraga itu belum dibuka sama sekali. Kemarin saya buka itu dalamnya sudah rusak. Itu ya karena kurangnya informasi seperti itu. Kemudian untuk mengatasinya bagaimana Bapak? Untuk mengatasinya tentunya kita yang kita tahu ya kita laksanakan dan bertanya kepada orang-orang yang terlebih dahulu di sini. Ini dulu bantuan dari siapa, terus gunanya untuk apa, terus menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan untuk murid kelas 1, 2 itu menggunakan aset yang ada apa, yang ada dimanfaatkan dan yang belum termanfaatkan apa kita gunakan. Tapi kalau jurnal ya sudah kita diamkan seperti ini, mungkin nanti terakhir kalau sudah 15 tahun ya itu dihapuskan. Gitu, bukan nanti ya Pak setelah Sebelum Pak 15 tahun mempelajari materi-materi di beberapa modul di program ini nanti bisa Dimanfaatkan. identifikasi lagi sumber-sumber daya yang ada di lembaga panjenengan dan bisa dimanfaatkan, bisa dimaksimalkan. Emang ya, karena karena kalau ini kan mungkin dari yang Pak, dari bantuan pusat. itu kan pastinya untuk LPJ-nya kan juga sudah. Sudah, Jadi ini mungkin sudah beres, tinggal menggunakan pemakaiannya, ya, tinggal menggunakan. Seperti global itu kan kemungkinan belum pernah dipakai sama sekali. Ya, seperti itu. Ya karena kurangnya informasi dan mungkin dari SDM-nya masih kurang gimana ya? Mungkin guru-gurunya juga mau menggunakan ragu Ribut, yang jelas takut ya, takut begini rusak, rusak. Akhirnya kan rusak di manusia. rusak tidak dipakai ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak bisa menemukan identifikasi sumber-sumber daya yang ada di sekolah? Sangat antusias, senang tentunya. Ini contoh yang pertama tentang aset SDM ya, sumber daya manusia. Ternyata di sini ini ada salah satu teman yang mempunyai minat dan bakat luar biasa melukis. Ini saya baru tahu di sini ada seorang guru SD yang punya talenta luar biasa. Kelas 3 itu sama beliaunya itu di coret-coret temboknya sekarang malah jadi luar biasa. Terus banyak sekolah-sekolah itu yang ingin melihat hasilnya itu. Kan kemarin setelah jadi di-upload sama teman-teman buat story. Terus melihat sing gambar sopo. Ini. Dan ternyata setelah dikembangkan beliaunya itu juga membina anak dan go di tingkat kabupaten meskipun belum berhasil. Itu yang pertama, saya sangat senang ada teman yang seperti itu. Berarti ternyata di sekolah ini SDM-nya juga ada. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika menemukan aset yang belum terpakai dan bisa digunakan dan sangat bermanfaat, itu juga sangat bangga. Lego. Contoh terakhir ini bantuan dari pemerintah Chromebook. Ini kan dapat 10 saat ini yang digunakan 4 berarti. Nah ini ternyata saya pegang Chromebook dari sini dan baru tahu kalau Chromebook itu bisa digunakan jika terkoneksi dengan internet. Nah ternyata fasilitasnya luar biasa. Sangat senang sekali setelah bisa melaksanakan. Jadi sebuah tantangan lah, seperti itu intinya. Tersendiri.
Kemudian untuk pertimbangannya Bapak, tadi kan panjenengan sudah identifikasi ya dari sumber daya yang ada di sekolah Bapak. Kemudian pertimbangannya bagaimana? Ketika panjenengan menemukan sumber daya ini itu pertimbangan panjenengan apa? Kenapa panjenengan pilih sumber daya yang ini dan menemukan kegiatan seperti itu? Ini pertimbangannya sesuai dengan programnya Menteri Pendidikan mewujudkan Merdeka Belajar. Itu kan tentunya harus membuat pengelolaan program yang sesuai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar dan kebutuhan apa yang ada di sekolah. Ini contoh ketika kita mengajar kelas atas ada tingkat kejenuhan. Kalau kita mengajarnya secara monoton dalam artian tanpa melibatkan IT aset yang ada di sekolah ya. Tapi ternyata kita tahu mereka itu butuh gaya belajar yang beda. Nah, dengan memanfaatkan aset-aset ini ternyata malah menjadi hal yang luar biasa bagi saya. Ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Melalui aset ini bisa menjadi semacam pendekatan inquiry, apresiatif, tentunya dengan tahapan baca. Nah, seperti itu. Pokoknya banyaklah dari aset yang ditemukan terus menjadi sangat membantu mendukung, terutama untuk pembelajaran ya Pak. Endingnya tentu untuk anak-anak juga. Selanjutnya adakah dari panjenengan memetakan tadi ya, memetakan sumber daya tadi, apakah ada hal lain Bapak yang dapat jadi sumber daya sekolah yang sekiranya belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung sampai saat ini? Misalnya sudah mengidentifikasi, kemudian sudah menemukan beberapa, kira-kira apakah terdapat hal lain yang belum panjenengan temukan ketika panjenengan sudah melakukan proses yang sudah beberapa hari mungkin ya, sudah beberapa minggu tentunya dari waktu yang sudah panjenengan pelajari di 3.2 ini. Sementara ini belum ada Ya. Masih bingung. Termasuk modul ini saya juga belum mengajar sepenuhnya. Intinya di modul ini Bapak ya, di modul 3.1 sama 3.2 yang awal tadi yang fokusnya memang di sumber daya yang ada di sekolah. Jadi kita sebagai guru kita harus pandai-pandainya memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah dulu ya. Karena apa? Kalau kita sebagai guru tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan seperti tadi alat-alat tadi itu sia-sia guys, iman-iman, karena kita kan kalau bos begitu kan kita mengajukan juga prosesnya juga panjang dan kita sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Itu alangkah lebih baiknya kita buka, kita gunakan untuk demi anak kita. Kemudian terkait dengan pemetaan tadi Bapak sudah memetakan beberapa budaya yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana hal tersebut itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Bagaimana hal tersebut itu dari pemetaan tadi, aset-aset tadi itu tentunya kan dalam memetakan itu panjenengan pasti menggunakan melewati proses pengambilan keputusan. Jadi bagaimana teknik panjenengan untuk mengambil keputusan untuk menentukan sumber dayanya ini dan hasilnya, apakah di situ nanti ada mungkin yang bertentangan dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan tempat lain, mungkin seperti itu. Ya mungkin ini yang pertama harus identifikasi dulu terkait dengan aset sekolah. Nanti untuk memperkecil gesekan-gesekan seperti itu. Sehingga nanti kan lebih jelas ke depannya itu akan mudah dalam proses pengambilan keputusan, terutama jika dihadapkan pada sebuah dilema kan jelas. Biasanya sekolah itu kalau punya aset dan kurang dan semuanya menggunakan itu pasti berbeda. Tapi kalau kita program di awal semacam penjadwalan nanti akan berjalan dan tidak akan berbeda. Itu mungkin seperti itu. Dan secara terbuka menggunakan ini banyak minggu salon Senin hari, Selasa waya kelas 5, Rabu waya kelas 6. Insya Allah nanti dengan itu berjalan akan itu. Contoh kecil kalau SD itu kan aset yang sangat langka dan berharga itu subsidi proyektor. Mungkin kalau di sekolah swasta yang besar itu per kelas sudah ada. Tapi kalau di SD negeri itu punya 3 itu sudah seperti memiliki emas satu tahun. Sementara banyak kelas yang
yang ingin, yaitu bagaimana nanti biar tidak ada gesekan atau tidak apa. Biar tidak, intinya ketika mau kesenjangan gitu. Jadi harus dirancang awal untuk pemanfaatannya. Itu di awal semester seperti itu ya, pemanfaatannya bagaimana. Biar lebih optimal. Kemudian dari proses pengambilan keputusan itu, adakah yang Bapak ini perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi Bapak dari model yang sudah panjenengan? Yang perlu dikembangkan dari aset yang sudah ada itu tentang pemberdayaan aset sosial, dengan meningkatkan kerjasama baik sesama rekan sejawat maupun dengan apa ya, lembaga yang nanti bisa menunjang pemanfaatan aset itu nanti ke depannya mudah-mudahan bisa meningkatkan soft skill dan hard skill murid tentunya seperti itu. Contoh lain yang sudah berjalan sini Brandon ya. Brandon itu kan bekerjasama dengan pihak luar, pelatih. Itu kerjasamanya kalau saat ini secara lisan. Itu ketika pelatih Brandon ada hal lain, otomatis kan yang satuan Brandon terbongkar dan tidak ada kegiatan. Otomatis aset yang ada tidak dimanfaatkan pada saat itu. Sekolah juga lebih waktu, terus murid juga lebih kesempatan juga. Itu mungkin nanti yang perlu dikembangkan itu macam juga yang kedua atau evaluasi. Terus contoh lain juga dunia ini kan terjadwal sini jam 12.30 Langsung gitu kan? ya, betul langsung. Tapi ternyata setelah berjalan beberapa ini saya melihat gurunya dunia itu datangnya jam 1 lebih. Oh beda, tidak dengan guru pagi. Ini kan juga perlu dievaluasi dan dikembangkan lagi biar anak itu lebih maksimal mendapatkan pelayanan seperti itu. Ini untuk benar-benar seperti itu. Sebenarnya sudah berjalan tapi perlu dievaluasi dan dikembangkan lagi. Kemudian menurut Bapak hal-hal yang mendukung lanjutnya dalam mengambil keputusan itu mungkin pihak-pihak dari stakeholder ini bagaimana pendukungannya kepada panjenengan? Apakah semuanya 100% mendukung? Misalnya semuanya komitmen dan konsisten. Nanti kompak seperti ya. Itu ya Pak. Kalau di depan A sampai ujung pun nanti A menjalankan tahapan pengambilan keputusan itu. Kemudian dari pengalaman panjenengan Bapak mungkin sebelum panjenengan mengikuti program Bundula ini atau bahkan setelah panjenengan mengikuti ini atau sekarang sudah lulus ya belum selesai ya pada saat ini apakah panjenengan pernah mengalami dilema etika mungkin terkait dengan menghadapi anak-anak atau juga dengan rekan sejawat? Tentunya Pak Guru sudah pernah ya, mungkin bisa diceritakan kasusnya seperti apa dan bagaimana panjenengan untuk menghadapi itu untuk menyelesaikan dilema etika ini. Ya, terima kasih. Ada 3, yang pertama dengan anak, yang kedua dengan rekan sejawat. Terus yang ketiga itu dengan apa ya? Ketika Zoom itu loh Bu. Oh, betul. Ini kalau dengan murid saat ini yang sering menjadi dilema itu saya ingin menerapkan apa yang saya dapatkan dari CGP. Namun ternyata apa ya? Kesempatan, kemampuan itu belum sesuai. Anak diajak melalui banner ternyata mereka masih berjalan. Ibaratnya seperti itu. Ini sudah menjadi sebuah dilema. Terus di sisi lain, kalau kita mengukur prestasi, ini penggerak memiliki guru-guru ini juga menjadi dilema tersendiri. Seharusnya kan ketika saya menjadi guru penggerak, harus lebih. Murid saya itu harus beda dengan yang lain. Ini. Terus yang kedua dilemanya dengan rekan sejawat. Kalau dengan sekolah, teman-teman sekolah insya Allah saya handle oke lah. Ini yang di luar. Yang di luar itu akhir-akhir ini baru saja kemarin saya menemui teman itu ketika datang ke ini guru penggerak, calon pengawas. Itu yang menjadi dilema. Kalau bicaranya 4 mata ada masalah gitu. Terus misalkan kalangannya itu sama dengan saya teman-teman kuliah dulu tidak masalah. Tapi di situ itu ada pengawas yang sungguhan, ada kepala yang sungguhan,
dan ada bahkan perlusuan bahkan kemarin ada dari BKD hilang mental terus tidak bisa apa ya minta guyu atau batin seperti itu. Memang ya Pak, untuk mengikuti kalau sudah terjun di kegiatan ini, itu pasti pandangannya teman-teman kita itu pasti beda. Iya, betul. Oh ini lulusan misalnya dari ini lulusan guru penggerak ini pasti sudah mempunyai wawasan yang luar biasa. Tapi pandangannya kan begitu, dan itu juga beban kita gitu. Jadi kita harus introspeksi diri juga. Kita harus dari sekarang kita harus mengawali dari kesadaran diri kita untuk meningkatkan khususnya untuk pembelajaran anak-anak itu di awal pembelajaran dengan anak-anak selanjutnya dan nanti tingkat kecamatan. Mungkin misalnya dari gimana ya dari background kita sendiri, mungkin yang awalnya dulu mungkin seperti itu kita ubah menjadi berubah berubah sendiri. Jadi semoga nanti doa-doa teman-teman nanti bisa Kalau menulis itu lebih baik diam karena bicara apapun pasti malahan tersudutkan. Diamini waktu Pak. Mesem tinggal ngalir seperti itu. Itu dari beberapa dilema etika yang Bapak jenengan alami saat ini. Kemudian dari proses menurut Bapak dari apakah proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip dari saya itu yang ada 23 ada 3 yang kalau tentunya yang berpikir proses akhir, kemudian proses peraturan dan berbasis rasa peduli. Ini kalau untuk pengambilan keputusan berdasarkan modul 31 ini menurut saya masih dapat dijadikan rujukan bagi saya. Karena apa? Itu kan tujuan utamanya dengan mempertimbangkan apa? 4 paradigma. 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Itu kalau menjadi rujukan bagi saya nanti insya Allah kalau sesuainya belum loh ya. Ini masih menjadi rujukan saya, mudah-mudahan nanti bisa menjalankan itu. Kalau nanti dengan seperti itu keputusan yang diambil bisa lebih menjawab. Kita mencoba untuk menerapkan prinsip yang sudah panjenengan pelajari di modul itu ya Bapak. Insya Allah kalau prinsip itu tidak langsung kita terapkan, Insya Allah juga hasilnya juga luar biasa. Terutama menghindari gesekan. Gesekan yang ada. Kalau Insya Allah kalau di sini sebenarnya enak Pak, kompak ya sebenarnya. Kalau saya lihat kan memang enak dan mungkin kalau di lembaga yang lain ya mungkin untuk panjenengan ketika terjun di kecamatan tentunya masih banyak menghadapi seperti itu. Dan banyak sekali karakter-karakternya kita temui seperti itu. Kemudian Bapak yang terakhir di refleksi pengambilan keputusan ini tadi, menurut Bapak apa sih yang perlu dikembangkan lagi atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Jadi ketika panjenengan sudah, misalnya tadi ada dilema etika, kemudian panjenengan harus mengambil sebuah keputusan, kira-kira poin yang perlu dikembangkan lagi apa? Sehingga keputusan yang panjenengan ambil itu bisa lebih maksimal dan juga tidak mengecewakan atau tidak menimbulkan gesekan-gesekan kepada anak-anak atau kepada teman sejawat nanti. Tentunya dalam sebuah pengambilan keputusan itu meski di awal melalui prosesnya banyak sekali. Dan ketika diputuskan itu tidak berhenti di situ, tapi keputusan itu tentunya memerlukan sebuah observasi untuk mengukur dari efektifan dari keputusan yang diambil, sehingga keputusan itu nanti berdampak baik, bisa dijadikan refleksi dan juga evaluasi dalam keputusan-keputusan berikutnya. Dan tentunya keputusan itu bermanfaat bagi semua orang, tidak ada yang dirugikan. Mungkin itu. Berarti perlu di evaluasi lagi ya, perlu diobservasi lagi apakah keputusan yang panjenengan ambil nanti sudah tidak lanjut lah ya, seperti itu. Lanjutnya dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Kemudian yang poin selanjutnya Bapak terkait rancangan program ya, ini di modul yang kita baca saat ini ya, rancangan program yang berdampak pada anak atau pada murid. Kira-kira Bapak sudah membuat ya bayangan atau terkait rancangan program yang panjenengan buat yang nantinya bisa berdampak pada murid ini? Iya. Rancangan program kemarin sudah 2 Bu.
Kalau yang satu kemarin kelompok itu dibantai habis-habisan sama 2 kelompok. Tapi saya malah senang presentasi dia seperti itu. Iya, benar. Jadi hijau Pak presentasinya. Sengaja saya pancing-pancing dan memang ada kesalahan awalnya. Yang utama tantangan programnya terkait dengan ini terkait dengan peduli terhadap lingkungan sekolah. Ini kan menanamkan kesadaran anak terhadap lingkungan, melatih tanggung jawab juga dan juga kemandirian. Ini rancangan program dan sekaligus sudah berjalan saat ini ya, untuk peduli terhadap lingkungan sekolah. Ini anak diberi tanggung jawab per depan kelasnya untuk merawat tanaman yang ada di situ. Api eleke, urip matine, rapi ndaknya tergantung anaknya. Dan ini alhamdulillah bisa ditengok kelas 4 beda sendiri untuk tamannya. Mudah-mudahan nanti meluber ke yang lain. Ini untuk kegiatan yang peduli. Terus yang kedua, kemarin yang dipresentasikan teman-teman itu terkait dengan apa kemarin? Tekis malas. Itu kan awalnya bahasa Inggris. Breakfast apa itu cat terlalu tinggi. Terus akhirnya itu jawab kuis, tebak kuis, masuk kelas. Nah itu mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Meskipun juga berpikir setelahnya itu, apakah mungkin guru itu setiap hari menyiapkan materi seperti itu? Yang dilakukan teman-teman aslinya itu saja ini. Apa gaya reneng berbicara seperti itu? Kok kayak ya namanya gagasan kan kita harus muluk-muluk. Kalaupun nanti tidak terlaksana semuanya, minimal 75% kan terlaksana seperti itu. Ini mudah-mudahan tahun ajaran baru nanti kalau masih diberi kesempatan mengajar lagi, saya akan mencoba menerapkan. Jadi kalau yang peduli terhadap lingkungan sudah terlaksana sudah berjalan. Saya itu mengalai setiap pagi itu sama anak-anak bawa selang, sorong, dan bahkan sering penean gitu ya, sama anak masang kawat dan lain sebagainya. Tapi yang terbagus tadi masih belum gagasan. Gagasan nanti rencana tahun ajaran baru. Nanti diberi kesempatan. Ajaran baru bisa dilaksanakan. Ini kalau panjenengan nanti sebagai tahun ajaran baru sebagai kepala sekolah ya, mungkin nanti bisa teman-teman yang lain bisa disampaikan ke teman-teman lain. Jadi programnya tadi ada 2 ya, peduli terhadap lingkungan dan juga bagus masuk kelas. Itu termasuk kegiatan pembelajaran. Kemudian dukungan apa saja dari yang Bapak perlukan untuk menerapkan program-program ini? Kalau yang peduli lingkungan ini dukungannya dari pihak sekolah alhamdulillah sudah sangat mendukung. Meskipun masih secara lisan belum secara finansial ya. Ini juga sangat mendukung. Wali murid juga sangat mendukung. Kalau secara finansial belum, tapi bukti nyata sudah. Kemarin saya itu pernah sampai ke wali murid melalui anak. Semua ini ayo kuatnya dibagi. Itu namanya wali murid. Ada yang ikhlas beneran beli kembang, ada. Sing greget itu polybag jebol sebenarnya sekolah 2 hari mati. Ini berarti kesadarannya kan kurang. Ketika ngambil rapot, kemarin saya seduk bicara wali murid. Terus saya ngobrol. Ternyata setelah itu berbeda. Berikutnya beberapa hari saya mencoba kembali. Mereka ternyata beda dengan yang awalnya. Awalnya polybag ganti pot atom semuanya. Ini berarti dukungannya masyarakat, wali murid sudah mulai masuk. Dan Pak Kepala Sekolah sudah sangat mendukung hal itu. Nyatanya ada pendaftaran sekolah Wadiwiyata, meskipun sini jauh gitu. Itu juga ikut didaftarkan. Dan terus saya juga usul Pak Kepala Sekolah, kalau begitu nanti suatu ketika kelas 1 sampai kelas 6 paling dulu kita cari sekolah Pak. Ada lahan kosong kita tanam bersama-sama. Ini dia tindakan. Ya belakang. Karena buat aku ini kan nanti membuat pagar. Setelah pagar selesai, dalamnya itu tanam pisang dan lain sebagainya. Itu rencananya di belakang baratnya pas Iya, ini kesana juga ada. Masih ada Bapak luasnya. Yang kesananya 5 meter. Oh, 5 meter persegi. Kalau yang sini 2 meter. Kalau untuk apa ada TPA itu ada di kanan. Itu ada gorong-gorong 2 di sana. Setiap pagi anak itu yang bawa sampah sana anak-anak membersihkan. Sesuai jadwalnya masing-masing. Kalau sementara ini tidak ada jadwal, langsung saya ajak bareng-bareng. Di jadwal itu kalau ada yang menggerakkan percuma. Udur-uduran justru yang tidak jadwal. Itu mulai kelas 1 sampai kelas. Saat ini yang berjalan kelas 3, 4, 5. Seperti itu. Kelas 6 itu sudah agak sulit karena merasa sudah mau selesai. Terus 1, 2 membersihkan depan jajan ini.
Kalau dari anak-anak Bapak, untuk program tadi sudah Antusias jalannya sekali, ya, sudah luar biasa. Oke. Nek bicara selesai itu lebih senang daripada mikir matematika. Ya benar. Saya kurang ya ngoten Pak. Bila aktif dulu. Seperti itu. Kemudian tantangannya ketika panjang terapkan tadi ya di lingkungan tadi bagaimana tantangannya? Tantangannya Dari wali murid tadi ya tentunya. pertama dari wali murid, yang kedua dari saya sendiri. Ini saya harus membuka kesadaran diri saya setiap hari itu harus minimal berangkat pagi dan menggerakkan anak-anak. Minimal itu nih. Kalau tidak nanti saya trader 1, 2, 3 hari ya sudah kembali seperti asalnya. Jadi setiap hari itu harus mengawali dan ajak-ajak anak-anak itu. Nanti akan berjalan awal gitu, Dok, saya selesai kasih ini sudah jalan, nanti saya tinggal jalan. Tapi kalau tidak diawali seperti itu, tidak boleh sampai siang tidak ada. Memang kalau guru itu kita mencontohkan dulu. Percuma kita berat-berat baru dicontohkan. Benar. Jadi tantangannya seperti itu. Kemudian untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tadi bagaimana? Saat ini saya mencoba menghadapi teman-teman rekan sejawat. Ya saya udah bareng-bareng. Iya. Memang tidak repot banget kita berangkat pagi. Iya. Dan ternyata mendapat respon positif dari Pak Kepala Sekolah. Saat ini dibuat jadwal yang berangkat pagi. Kalau kita menunjuk 1, 2 kan kasihan, jadi biar sama jalan. Ya, benar. Kita jadwal yang berangkat pagi tapi saya sering tidak lewat jadwal seperti itu. Tapi itu sudah berjalan Pak? Sudah, Ya. alhamdulillah sudah. Terus bagaimana responnya teman-teman? Teman-teman ya saya lihat responnya positif. Ya. Tapi kalau memang tidak bisa berangkat pagi nanti tukar dengan teman yang lain, seperti itu. Berarti kira-kira jam berapa Bapak? Saya setiap hari 6:30 sampai sini. 6:30. Kebetulan saya itu barengi anak sekolah. Oh, Nah, jadi ada kesempatan berangkat lebih pagi. Oh, Jadi ada sekolah sini apa? Enggak, anak saya di Min. Oh, alhamdulillah dengan Itu 6:30 harus sudah sampai di sekolah. Tidak mungkin saya pulang lagi, jadi harus langsung Oke, sekolah. benar-benar. Jadi itu salah satu jalan juga kita. Betul. Berarti lanjut lama Pak, nanti sering-sering kita ada sakit Ya, bidang mudah-mudahan. Ya, terima kasih Bapak terkait program-program yang ada yang sudah panjenengan buat di sekolah panjenengan, dan semoga nanti yang program yang didiskusikan kemarin juga bisa terlaksana. Amin. Paling nggak nanti bulan Juli ya, bulan Juli ajaran baru. di ajaran baru itu sudah dimulai seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait komunitas praktisi Bapak, tentunya ketika kemarin kita sudah beberapa nih terkait komunitas praktisi ini kan sudah belajar banyak hal di situ. Kemudian dari sampai saat ini apakah Bapak sudah membuat komunitas praktisi yang baru di sekolah sini? Kalau di sekolah sini saat ini komunitas praktisinya ada, tapi belum Berjalan. terstruktur. Ya jalannya sudah. Ini di WA-nya kan ada grup siaga, Oh, siap selalu mengantarkan anak-anak semuanya. Itu saya, Mas Yogi, Mbak Yeni, Dian sama Pak Nur. Ini juga termasuk komunitas. Setiap ada kegiatan saya WA di situ. Diolah teman-teman ini nanti semua di guru grup. di situ? Enggak, Ada berapa cuma aja? 4 orang Mas ya. Oh, Saya, Mas Yogi, Mbak Yeni, sama Pak Dian. iya. Cuma 4 ini. Ini setiap mau ada kegiatan, Niku sing melayani banter kan pripun? ya intinya yang tidak banyak bicara dan yang cepat Kerjanya. kerjanya ngoten. Nek sing bukan tembak itu kangelan kok. Nah, apa-apa saya masukkan grup itu dulu. Tapi jangan dibocorkan Bu. Ini yang tahu di Boten. ini rahasia. Nggih. Ini saya forwardkan di situ, nanti teman-teman bersepakat. Biasanya yang jadi pojokan maju saya. Tak omong nih yang ngomong di grup besar, ya CC. Oh, Tapi dengan tentunya itu sudah makan konsepnya. nggih. Itu kan juga termasuk komunitas ya, tapi belum terstruktur. Kalau di kecamatan dengan kerja Belamba yang kemarin berjalan beberapa bulan, ini sebenarnya mau dijalankan lagi. Tapi saat ini adalah Pak Pengawas yang satu sebagai fasilitator, yang satu itu Fasilitator angkatan 8 ini. betul Pak Sunar itu. Terus yang Pak Maji itu saat ini mengikuti Zoom sekolah penggerak, mendampingi Bu Hanifah dari SD Serangan. Itu juga 6 bulan nanti. Nah Pak Beni ini kocar kacir ngurusi Pak Beni kedinasan. itu bagian apa? Pengawas juga. Jadi pengawas 3 ini, Wah, ada 3 gitu. iya pengawasnya 3. Ini kocar kacir. Makanya kan bingung saya. Kemarin ditanya, ini kapan di lokasi neh? Nggih. Belum dari Pak Pengawas kapan? Saya menyiapkan materi, menyiapkan media, menyiapkan link tautan siap. Terus ternyata Pak Pengawas 2 hari berikutnya ngabar sih Mas, jadi
berurut acaranya. Terus ketiga kemarin juga tanya, sebenarnya banyak yang nanya itu, tapi ya itu karena kalau nanti dari pengawas kurang aktif ya, bapak ibu sekolah yang lain itu seperti Pak Ali kemarin loh, video dimatikan semuanya. Ini ngomong sama siapa tidak jelas loh. Karena ada pengawas kan beda ya. Kalau ada pengawas beda, memang seperti itu. Mudah-mudahan nanti ajaran baru kalau Pak Beni sudah tidak terlalu berurut dengan acaranya bisa berjalan. Kemudian dari komunitas tadi yang sudah panjenengan buat dan sudah ada ya di lembaga panjenengan, dari komunitas itu adakah perubahan yang menyenangkan yang Bapak alami tentunya dengan teman-teman Bapak tadi? Ada. Yang pertama dari komunitas itu kan kita mengolahnya ke kegiatan anak di kompetisi, kompetisi. Ternyata dengan adanya komunitas itu Sidoarjo 2 itu di tingkat kecamatan kemarin yang tulis doain juga dapat. Nah, itu kan berarti sebuah bukti nyata, bukti kabupaten. Terus kegiatan pramuka kemarin juga dapat. Itu alhamdulillah. Terus semacam kegiatan yang ada di sekolah seperti pondok Ramadan dan lain sebagainya beda dengan konsep biasanya. Kalau biasanya hanya masuk di ajar guru dunia, selesai pulang, sekarang enggak. Dengan adanya itu buka bersama di sekolah, sholat tarawih di sekolah, khataman sahur buatan enggak berani. Khataman di sekolah itu. Kayak terus kegiatan PHBRI itu juga terlaksana dengan adanya komunitas itu. Kemarin kita mengadakan kegiatan tradisional semuanya, jadi tidak ada modern. Pas ketika ngetrennya lato-lato, kita menghilangkan lato-lato itu pertama membuat permainan tradisional, mulai dari duian, engklek, buka sodor, betengan itu semuanya mas ya. Terus yang terakhir tarik tambang, yang terakhir lato-lato. Itu membawa hasil. Awalnya kan anak itu ke sekolah bawa lato-lato berisik, diomongi hari ini, sore ini, sesore. Dia itu hilang sampai sekarang. Itu sekarang sudah nggak ada. Saya itu mah perang karo lato-lato di depan. Pak sesuk kok rene neh. Nah, kan lah mulai kalian. Seperti itu. Ternyata itu tidak efektif. Penjual itu bisa jual sore ketika dunia, ketika saya dan bulan tidak ada. Oh, kita ke anak seperti itu dan melalui komunitas kecil itu merumuskan kegiatan akhirnya berhasil. Jadi komunitas tadi sangat bermanfaat ya Pak, meskipun apa ya ilegal tapi bermanfaat. Saya sangat merasakan dampaknya. Yang penting kan kita kan positif gitu. Contoh mau kegiatan di Gunung Mangge kemarin, kelas 1 sampai kelas 6 harus membuat sebuah tampilan, apapun tampilannya diserahkan ke anak. Itu juga dibahas di komunitas kecil. Yang guru-guru lain tidak ada yang tahu. Jujur Sabtu itu saya umumkan, mateng seminggu berikutnya jadi. Tapi ngoten itu anu nggih Pak, ketika kan sudah diskusi gitu dengan seperti tadi, kemudian bisa di guru semuanya ya kelas grup besar itu, apakah ada yang tidak setuju, mungkin ada yang menolak? Kita dari tim ini saling menguatkan. Jadi ketika saya itu sudah disetting itu amrih usulannya dari Tomo piye seperti itu. Dan ternyata kan teman-teman yang masuk tim ini ya teman-teman yang bergerak yang bekerja itu otomatis nanti berani berbicara di situ. Yang penting kan ada yang mengerjakan. Iya, daripada bicara kalau tidak ada yang mengerjakan. Kemudian mungkin setelah program ini selesai ya, apa rencana yang akan dilakukan di komunitas praktisi Panjenengan tadi? Jadi intinya setelah Panjenengan lulus, terus adakah program baru yang ingin Panjenengan laksanakan, tentunya melewati dengan komunitas praktisi ini tadi? Yang pertama, saya ingin teman-teman yang di komunitas kecil ini ikut CGP dulu. Yang pertama itu, karena ini sangat bermanfaat. Contoh yang belum PPG nanti secara konversi langsung di situ, gitu. Sudah ada gambarnya. Terus yang kedua banyak hal. Iming-imingnya sudah ada. Iming-imingnya sudah ada. Penak sangoni, oleh-oleh, tambi, itu Mas Yogi. Seperti itu. Dan juga membangun pribadi yang lebih interaktif tentunya di CGP itu. Itu rencananya saya fokus ke teman-teman itu dulu nanti biar menjadi apa ya? Pilot projectnya SDN 2 Sidoarjo lah. Nanti kalau sudah berjalan teman-teman lain insya Allah mudah. Iya, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dan teman-teman bisa antusias gitu Pak untuk mengikuti program ini tentunya mengikuti jejak Panjenengan ngoten ya. Amin. Nanti yang ceritakan yang baik-baik aja Pak. Yang baik-baik saja.
insya Allah semuanya juga baik ya Pak. Kemudian apakah dukungan yang Bapak Ibu perlukan untuk komunitas praktisi ini agar bisa terus berjalan? Jadi komunitas praktisi Panjenengan tadi mungkin apakah Panjenengan memerlukan dukungan-dukungan tertentu tentunya di sekolah misalnya ya, agar komunitas kecil Panjenengan tadi bisa bertambah, mungkin ya bisa bertambah membentuk komunitas-komunitas yang lain. Ini karena komunitasnya masih legal ya. Yeah. Jadi untuk dukungannya sementara dari teman yang ada di Yeah. situ. Tapi nanti kalau semuanya sudah tergabung di Jadi CPP, Kak Siti belum, tapi tahu, kelihatannya tahu ada pembicaraan tersendiri di tapi- belakang. Ini kepala sekolah hanya mesem, Iya. terus yang penting baik Iya, seperti itu. benar. Mudah-mudahan nanti kalau ini sudah berjalan dan teman-teman ini sudah satu nada untuk berplot, nanti semuanya kita Iya. lebur seperti itu. Ya Bapak, mungkin itu terkait diskusi kita hari ini. Ada beberapa hal ya tadi yang sudah kita sharingkan. Semoga setelah P5 ini nanti kedepannya Panjenengan bisa menerapkan apa yang sudah punya pelajari di modul-modul dari modul 1 sampai modul 3 ini dengan baik dan bisa menularkan ke teman-teman Panjenengan. Setelah ini Panjenengan bisa melakukan dialog dengan termasuk Jawa terkait RPP yang sudah dibuat oleh teman-teman Panjenengan, yang sudah Panjenengan dampingi, tentunya sudah dilaksanakan di kelas ya. Dan kemarin sudah kegiatan pra-observasi sudah, kemudian observasi di kelas sudah. Saat ini nanti Panjenengan bisa mempraktekkan kegiatan pasca observasi pembelajaran dengan teman-teman Panjenengan. Oke, siap. Silakan bisa. Berarti ini saya cukup, nanti Iya. bersama dengan Mas Yogi. Biasanya sudah dulu penonton ya. Iya. Mas Yogi, monggo. Namanya menurut dari. Ini langsung keluar tinggi. Iya. Terima kasih Mas Yogi. Alhamdulillah setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, tadi sempat saya menyaksikan dengan praktek mengajar menerapkan RPP berdiferensiasi yang beberapa hari yang lalu bersama-sama kita membahas seperti itu ya. Nah ini saya akan menanyakan beberapa hal setelah dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu Mas. Tentunya kan tidak, kata orang Jawa itu ada awal, ada tengah dan juga ada akhir. Nanti kalau hanya awal dan tengah kan akhirnya tidak enak. Jadi harus berakhir enak juga. Baik Mas Yogi, selamat sudah melaksanakan pembelajaran matematika tentang bangun ruang Mas ini. Oke. Saya lihat sangat luar biasa anak-anak juga. Ini kalau untuk Mas Yogi sendiri pendapatnya bagaimana Mas? Menyaksikan pelajaran matematika tadi dengan menggunakan RPP gaya baru seperti itu. Kalau tadi yang saya rasakan bedanya Pak, apa itu anak-anak itu lebih antusias, kemudian apa yang disampaikan itu bisa
apa itu namanya bisa Terserap. tersampaikan, Tersampaikan. terserap gitu. Jadi kalau biasanya itu agak mengkondisikannya itu agak sulit. Ini tadi baru masuk kita sudah menyiapkan itu anak-anak Beda, sudah antusiasnya ada. ya, sudah antusias gitu. Jadi lebih terkondisikan lah lebih. Berarti intinya Mas Yogi lebih merasa nyaman. Iya. Mungkin dengan dipicu didukung berbagai alat Iya. yang ada tadi, Iya. alat media pembelajaran, memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah tentunya. Ya berarti luar biasa Mas. Terus ini kalau merasakan hal yang seperti itu kan bisa dikatakan sudah marem, sudah puas. Segala sesuatu kan kalau puas biasanya juga diulangi Mas ya. Nah, bisa dianu lagi Pak. Bisa diterapkan coba lagi. Nah ini berarti kan untuk proses pembelajaran yang sudah sesuai tadi, menurut Mas Yogi sudah sesuai dengan yang direncanakan Mas ya? Kalau untuk yang direncanakan sesuai yang KPP kita buat sesuai dengan arahnya Pak Ji itu saya rasa sudah sesuai Pak, sudah terlaksana tujuan dari pembelajaran itu sudah tercapai. Kalau menurut saya seperti itu. Dan metode rencananya juga sudah terlaksana. Ya, sudah. Ya. Terus Mas, dari awal kelihatannya kan was marem gitu ya. Rencana juga sudah tercapai. Ya. Ini bisa menceritakan sedikit Mas, hal-hal yang dirasakan terkait dengan kepuasan jenengan dalam proses pembelajaran tadi. Mungkin di awal, akhir, atau di tengah, mungkin seperti itu. Kalau yang paling terasa itu saat Pak, di masuk kegiatan inti kita mulai menerangkan materi dan sebagainya, itu anak-anak itu lebih apa ya Pak, lebih terkondisikan, jadi lebih bisa daripada biasanya kan kadang ada yang cuma metan aja itu antusias terus apa ya Pak, lebih dia itu terkondisi. Terus setelah dikasih KPD-nya juga mengerjakannya, kalau biasanya ada yang tanya, ada yang langsung mulek, nggak selesai itu kok bisa terselesaikan. Bisa terselesaikan. Ya ada memang beberapa yang anak yang agak kurang, ada agak tapi dari rata-rata nggak ya, kalau dari biasanya ya ada peningkatan. Oh iya, untuk LKPD tadi dilaksanakan secara berkelompok Mas? Iya, berkelompok. Iya. Berarti jenengan untuk LKPD itu membuat sendiri, tidak dari pencetak penyedia. Iya. LKPD-nya buat sendiri Pak. Itu udah hampir di Oh, di RPP ada? Iya, di RPP hampir juga. Berarti ini termasuk guru yang kreatif membuat LKPD sendiri. Mumpung masih muda dilanjutkan Mas, ini serius. Kalau guru-guru yang susah itu mempertahankannya itu Pak. Ini curhat ini. Yang mempertahankannya. Ini curhat ini. Kalau biasanya kan guru luar negeri itu menggunakan LKS ya. LKS itu pesen langsung jadi. Jadi guru tidak repot-repot membuat LKPD. Dan kalau LKPD kan biasanya lebih sesuai dengan tingkat materi yang disampaikan. Sampaikan lebih. Kalau kadang LKS itu terutama matematika itu memenuhi beberapa versi itu, apa yang disampaikan sama soalnya itu kok beda. Iya. Kalau menggunakan LKS Mas. Iya, agak bobotnya itu agak susah gitu. Dan mungkin yang membuat LKS itu bukan orang Jawa Timur dan LKS-nya yang standarnya mungkin luar Jawa Timur, jadi kurikulumnya berbeda mungkin, atau mungkin apa ya? Materi sama tadi. Pemetaannya itu loh. Bobot soalnya beda. Iya. Lalu dari Mas, kira-kira dari kepuasan jenengan yang merasa puas menyampaikan materi dengan RPP yang berdiferensiasi tadi kan sudah sesuai dengan anggap sesuai gitu. Kira-kira persentase ketercapaian tujuan pembelajaran ini bagaimana kira-kira? Dari persentase tujuan pembelajaran saya rasa kok hampir 90% lebih sudah tercapai. Luar biasa ya. Kalau untuk tujuannya tadi kan apa? Menghitung dua bangun ruang, luas bangun ruang, lah itu sudah rata-rata anak-anak sudah bisa. Cuma yang agak sulit itu di yang gabungan itu Pak. Oh, gabungan. Iya, yang gabungan. Dua bangun ruang gabung. Ya, itu misalkan agak, balok dengan kubus.
atau balok dengan balok itu? Ya agak bingung waktu menghitung digabungkan dua itu ada beberapa anak, nggak semua. Kalau yang menghitung luas bangkuan itu hampir semuanya bisa. Iya, karena kalau untuk gabungan itu Mas ya, 2 kali rumus, 2 kali perhitungan. Iya 2 kali kubus dan balok. Jadi kadang menggabungkannya, kadang ada Rumusnya yang balok menggunakan kubus, Iya, kadang rumusnya kubus menggunakan balok. kadang ada juga yang pernah itu kemarin sebelum menggunakan ini nggak tahu gambarnya sudah iki piye Pak. Itu pernah tahu gambarnya Jadi baru melihat gambar sudah bingung dulu. Nggih. Mati Pak. Penuh. Oh, belum. Nggih, mudah-mudahan dengan RPP berdiferensiasi tadi Mas ya. Iya. Menurut jenengan kan sudah 90% lebih tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran, terus kesesuaian juga, terus tingkat kepuasan jenengan. Nah, saya ingin tahu yang menjadi kesulitan siswa Mas. Mungkin beberapa persennya itu apa kira-kira kesulitannya? Kalau kemarin tadi kan membuatnya kan kelompok Pak. Kelompok. Jadi yang agak waktu pembentukannya itu kan dicampur antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada masih ada apa ya? Istilahnya kalau orang Jawa ngomongnya kayak konawar. Ada berbaur laki-laki dan perempuan itu kok agak gimana gitu Pak. Iya, jadi itu yang termasuk yang sulit itu ada di situ. Ketika diskusi Mas gitu. Iya, ketika diskusi itu enggak awalnya, tapi ketika sudah berjalan di tengah-tengah gitu ya sudah biasa. Tapi kalau mau bentuk itu mesti enak sing ayel-ayel kan sing moyoki nek sing ngoten niku lho. Berarti itu termasuk kompetensi membangun relasi yang perlu ditekankan. Ya memang namanya anak-anak itu kan kadang seperti itu, apalagi kelas 4 jumlah laki-laki dan perempuannya sama juga. Pak. Iya. Nah, berarti kan kekuatannya sendiri-sendiri, egonya juga besar. Iya. Itu berarti termasuk kesulitannya Mas Yogi di dalam pelaksanaan pembelajaran tadi gitu. Intinya antara yang putra dengan yang putri itu membangun apa itu? Membangunnya relasi. Iya. Mungkin kurang itu Mas Yogi. Terus sekarang untuk Mas Yogi sendiri sebagai seorang guru, kesulitannya di dalam pelaksanaan pembelajaran tadi selain menghadapi anak yang sulit untuk berkolaborasi, itu apa kira-kira? Kalau ya lebih ke pengkondisiannya tadi Pak ya. Pengkondisian. Iya, pengkondisian antara anak tadi. Oh iya, saya tadi melihat ketika setelah selesai diskusi, Mas Yogi sedikit kewalahan ya. Karena keenakan diskusi terus biasanya tugasnya selesai diskusi yang lainnya itu perlu agak mengembalikannya juga agak kembali ke situasi normal. Iya, normal itu agak perlu trik khusus kayaknya. Iya. Ini saya ada. Nanti kalau malam suro saya beri teknik itu bisa lagi. Malam suro saya beri teknik stop ini untuk mengembalikan situasi. Memang betul. Anak itu setelah berdiskusi biasanya mereka asik dan nyaman dengan suasana diskusinya. Meskipun di awal ketika pembentukan kelompok agak ukah-ukah, kongko, karokai, milih dewe-dewe. Tapi ternyata ketika sudah duduk mengerjakan bersama-sama, ketemu nyambung chemistry-nya, diajak kembali ke pembelajaran sulit Mas. Ini memang ada triknya Mas. Tidak semudah itu. Nanti kalau dipaksakan anak itu besok seperti itu lagi. Ini kalau menurut orang-orang tekniknya stop. Bahasa Inggrisnya apa saya lupa. Tapi yang jelas diajak berhenti sejenak, melemaskan semua peregangan, terus nanti menikmati alunan musik. Kita masuk melalui suara kita, memberikan semacam motivasi yang arahnya merefresh, ya sugesti. Ini kalau Deddy Corbuzier sihir apa? Hipnotis seperti itu. Nanti dengan seperti itu insya Allah anak akan bisa kembali fresh kembali
Namanya apa? Mindfulness apa Bu? Mindfulness. Mindfulness. Seperti Belum itu. ada Pak ya? Belum, nanti Mas ini kalau sudah malam suro. Nggih, nan genap usia Belum dikasih ini Bu, belum tahu ini Bu. tingkat tinggi. Belum kopi nanti. Ini tingkat tinggi. Bijak gemen-gemen. Perlu ilmu tua. Mungkin sebelum saya berbagi Mas terkait dengan teknik stop tadi, alternatif yang sudah dilaksanakan apa Mas untuk mengatasi kesulitan tadi? Untuk itu saya kalau biasanya Pak, saya rolling terus Pak. Oh anaknya. Jadi biar tidak canggung dengan yang lain, duduknya di rolling, kelompoknya di rolling seperti Saya itu. rolling terus, jadi setiap hari itu saya putar terus, jadi Duduk. temannya beda ini. Biar lebih menyatu. Daripada beberapa bulan yang lalu sudah Ada perubahan. agak beda. Dia nggak terlalu signifikan tapi ada. Ada perubahan. Ketika sudah duduk gitu ya nggak murah, tidak ukuran tidak gitu Pak. Berarti Tidak, itu jadi udah plek ya sudah gitu. Kalau dulu kan apalagi ada satu anak, dua anak itu yang provokator, temennya ada cowok cewek cie gitu lah. Terus di depan itu sudah jaraknya yang jadinya segini jadi 5 meter gitu Pak. Sudah nggak mau dekat itu. termasuk kayak saya loh, emosional gitu. Itu sih kalau ada anaknya, nah ini berapa kan ini sudah agak nggak terlalu itu lah Pak. Oh iya, itulah Mas. Kalau di pelajaran yang saya pelajari mungkin anak yang seperti itu perlu direstitusi. Oke. Nanti biar paham, terus emosinya tertata, nanti kan tidak seperti itu, tidak menjadi provokator yang lainnya tentunya. Namanya anak kan ya wajar seperti itu. Atau mungkin dia perlu perhatian khusus seperti itu Mas, mungkin. Ya mudah-mudahan rencananya Mas Yofi yang sudah dilaksanakan dengan alternatif itu nanti bisa berjalan, anak membangun kompetensi korelasi, membangun kelompok, bisa bersama dengan teman-temannya, kolaborasinya lebih nyaman dan tidak ada jarak seperti itu. Namanya satu kelas kan ibaratnya satu keluarga Mas ya. Satu keluarga itu kan harus akur dan bersama-sama, Bisa jalan sama Iya. itu kan enak. Dan juga ada tahapan-tahapannya nanti harus diterapkan biar kedepannya anak itu lebih nyaman lagi tentunya di dalam pembelajaran. Itu Mas Yogi sekiranya yang perlu saya sampaikan. Nanti jangan segan-segan kalau ada hal yang perlu dipertimbangkan atau ada yang kurang dari saya. Yang penting tidak kurang tinggi loh ya. Ya, itu tadi loh Pak yang punya Pak. Nanti ada tahapan-tahapannya. Selain stop itu namanya ada bagja kalau tidak salah. Tahapan bagja itu banyak sekali lebihan lagi, lebih detail lagi. Makanya nanti monggo ikut guru penggerak biar paham semuanya. Itu. Kalau saya mengamati dari Mas Yogi ini kan sudah bagus untuk pembelajarannya. Mulai dari penyusunan LPP kemarin aktif bertanya-tanya terus setiap hari. Diferensiasi itu yang seperti apa? Terus memunculkan KSE itu di mana? Itu meskipun sedikit banyak saya juga browsing Mas. Tapi saya lihat dengan sudah semangat, sudah banyak peningkatan lah dari yang awal. Ya namanya guru baru seperti itu wajar dan mau bertanya. Kalau saya dulu guru baru tidak mau bertanya karena merasa gengsi. Guru nomor teko, jadi raiso apa-apa. Padahal bertanya itu adalah sumber dari segalanya, sumber tahu, sumber ilmu, sumber sugih juga dari tanda. Seperti itu. Ini mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, monggo nanti saling mengisi, saling berkolaborasi biar kedepannya kita semuanya bisa bersama-sama mengawal dan mengantarkan anak-anak ini mencapai ke kodrat zamannya masing-masing. Guru itu kalau muridnya jadi tentara, guru itu kalau muridnya lebih kaya, guru itu kalau muridnya lebih sukses kan menjadi sebuah kebanggaan itu. Suksesannya di situ. Nah, tapi nek guru ini murid terapi dhisik lho sing repot itu. Kayak gurune dereng. Ini perlu diamat Mas. Ini pinter murid deh. Berarti berhasil toh Pak. Berhasil sakti perlu diamati dan perlu dievaluasi. Berhasil itu. Yang aku sing kebanteren apa bocah iki sing pinteren. Nah, itu belum dipertanyakan.
Terima kasih Mas Yogi, mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat, baik mulai dari awal pra, observasi dan pasca. Ini apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rencana ke depan Mas Yogi juga sudah bagus. Nanti kalau perlu dukungan komunikasi, saya akan semaksimal mungkin bersama Mas Yogi untuk berkolaborasi. Siapa? Gitu. Saya Terima juga kasih. Terima kasih, banyak ilmu yang saya dapat yang sebelumnya ya dulu kuliah dan kan cuma RP yang biasa kali 13 biasa ini, ternyata banyak sekali yang bisa dikembangkan dari apa Pak namanya? Diferensiasi, berdiferensiasi. Ada bernya itu. Bernya ada bernya. Diferensiasi. Kalau tidak ber tidak enak Mas. Sama itu tanpa ber tidak enak. Iya. Jadi kalau sama saja gak enak Pak. Kalau bersama itu Nah, suatu. Kapan Mas Yogi bersama-sama? Nah ini gue loh. Ya, terima kasih sekali lagi Mas, mudah-mudahan sukses ke depannya. Kata-kata hari ini terakhir apa Mas, monggo? Untuk hari ini ya tetap semangat Pak. Terima kasih luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf, sukses selalu. Sama. Di lupa apa tuh? Aman ya Pak. Ya, di rokok sih. 1, 2, 3, 4. Sudah? Tapi boleh tuh Pak? Sampun itu. Boleh. Oke, Mbak Jarina, terima kasih karena panjenengan tadi sudah meng-coaching ya, sudah mempraktekkan dialog pasca observasi pembelajaran bersama dengan teman sejawat yang sudah panjenengan dampingi untuk membuat RPP yang berdiferensiasi. Terus selanjutnya Bapak terkait di bagian akhir dari pendampingan kita hari ini, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah setelah Bapak mengikuti atau menjalani program ini, yang menurut Bapak dari materi-materi yang sudah panjenengan pelajari dari awal dari modul 1 sampai 3 itu, yang menurut Bapak yang sudah dikuasai dan yang paling panjenengan senang itu modul apa Bapak? Ini kalau modulnya modul berapa saya agak lupa ya. Yang pertama restitusi. Ini kan korban-korban pandemi itu banyak sekali anak yang perlu penanganan khusus. Kalau kita menggunakan cara ortodoks seperti zaman Belanda dulu, ternyata malah menimbulkan permasalahan dengan wali murid. Restitusi ini saya sudah menerapkan kalau tidak salah 4 kali. Ke siswa saya kelas 4 sendiri, kelas 6, bahkan ke kelas 3 ini pernah. Hasilnya juga luar biasa anak itu. Saya melihat dari yang bukan murid saya, pantauan melalui guru-guru kelasnya, ternyata ada perubahan. Intinya anak itu sebenarnya kurang perhatian itu. Intinya seperti itu. Yang pertama terkait restitusi, terus yang kedua terkait apa tadi? Rencana program. Itu saya baru di sini merasakan. Di sekolah saya yang dulu membuat program itu hanya apa ya? Awal saja, gebrakannya seperti koyo-koyo, setelah berjalan ternyata tidak. Ini tidak tahu di sini kok saya itu terus ya, mulai awal CGP sampai sekarang merasa menjadi tanggung jawab, malah merasa dalam hati itu terpanggil. Ini sebagai kenang-kenangan dan bukti saya mengikuti CGP. Saya kok seperti itu rasanya. Bahkan kemarin itu sempat pernah terpikirkan membuat sebuah tulisan di tembok dan lain sebagainya. Ini tanaman hasil dari produk CGP tahun sekian, tapi kok rasanya terlalu berlebihan. Belum apa-apa sudah mau membuat semacam prasasti, ya, nanti dulu lah, kita buktikan dulu. Ini saya sangat berkesan yang itu, sama restitusi tadi benar-benar. Kalau untuk yang sulit nanti banyak ada. Iya begitu. Kalau yang sudah dikuasai Bapak, tadi yang panjenengan saya menguasai. Ya, mungkin juga bisa disampaikan yang membingungkan atau yang masih belum dipahami materi apa Pak? Yang membingungkan tadi dengan pengelolaan aset. Pengelolaan aset ini meskipun saya di sini sebagai bendahara bos ya, bendahara bos itu juga termasuk pengelola aset, mendapatkan SK langsung dari kepala dinas sebenarnya. Tapi untuk memilah-milahkan yang sesungguhnya, kalau dulu itu ada namanya KIR, kartu inventaris, KIB, kartu inventaris barang. Itu memilah-milah antara aset yang daerah
aset non daerah. Tapi sekarang itu sudah nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Format itu diserahkan ke lembaga. Lembaga sendiri kalau tidak ada tagihan dari pusat atau dari dinas, biasanya ogah-ogahan. Alah wis ngene seperti itu. Ini yang saya sangat membingungkan. Dan dari materi itu saya lihat hanya apa ya? Proses pemilahannya, pemanfaatannya, dan apa ya kemarin? Pendapatannya, cara memperolehnya. Kalau proses untuk setiap harinya ini harus bagaimana, laporannya bentuk formatnya seperti apa, di materi itu tidak ada. Atau mungkin nanti beda institusi ya yang membuat formatnya. Mungkin seperti itu. Dan satu lagi, terkait dengan aset itu ada masanya, ada waktunya. Di materi saya belum menemukan ketika aset itu sudah tidak layak digunakan, bagaimana proses untuk pengusulannya. Ini juga belum menemukan di materi itu. Padahal kan saat ini sekolah-sekolah yang tinggalan impres Belanda itu kan banyak sekali aset yang harus diganti peremajaan. Tapi saya melihat yang arahnya ke situ dari materi kemarin belum menemukan seperti itu. Jadi yang belum, yang sekiranya masih membingungkan seperti itu ya, dan ini dipelajari lebih dalam terkait pengelolaan aset. Baiklah Bapak, semoga nanti semakin kesini ya, dengan sharing kita hari ini itu bisa lebih menambah wawasan kita, menambah wawasan panjenengan, dan panjenengan bisa lebih semangat, antusias untuk mengikuti program ini. Kemudian selanjutnya sekali lagi saya mengapresiasi panjenengan dan mengucapkan banyak terima kasih sekali atas berbagi praktek baik hari ini, dan juga sudah melakukan kegiatan di pembelajaran daring. Saya lihat kemarin akhir-akhir ini panjenengan juga sudah sangat aktif sekali ya, sudah bisa masuk 100% ya, tuh kayak itu bisa bertahan. Tinggal kemarin iya. habis. Ada penutupan itu Pak ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak, untuk yang perlu disiapkan setelah PI 5 ini sebelum PI 6, jadi nanti kita insya Allah tinggal satu lagi untuk kegiatan pendampingan individu, yaitu pendampingan individu yang 6. Sebelum itu seperti hanya dengan PI 3 ya kemarin, untuk menyebarkan dan juga mengumpulkan info survei kemarin 360 derajat dulu Pak. Yang PI 6 kemarin seperti PI 3 nggak kemarin ya. Nah kegiatan ini panjenengan laksanakan, panjenengan kerjakan sebelum PI 6. Jadi sebelum pendampingan 6 ini sudah dilakukan. Kemudian survei 360 derajat itu nanti disebarkan ke kepala sekolah, terus ke rekan guru 5 orang, dan juga perwakilan murid seperti kemarin. Ini formatnya insya Allah sudah ada Bapak di LMS panjenengan. Cek aja. Kemudian juga CGP mengisi evaluasi diri, lembar evaluasi diri ini sama dengan PI sebelumnya. Kemudian nanti di PI 6, kalau sekarang belum muncul di Pak PI 6 gitu di LMS. Nah, nanti kalau sudah muncul, panjenengan membuat refleksi tertulis terkait umpan balik yang sudah diisi oleh tadi kepala sekolah, anak-anak dan juga guru. Muridnya berapa tadi? 5. Muridnya 5, gurunya 5. Gurunya 5. Murid 5 ini bebas kelasnya ya? Sesuai dengan kelas panjenengan. Oh, nanti juga di PI 6 juga. Itu nanti formatnya ada di lampiran 2 Pak. Di LMS insya Allah ada di LMS panjenengan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian selanjutnya nanti sebelum PI 6, panjenengan juga melakukan diskusi terkait pemetaan aset yang ada di sekolah. Diskusi ini nanti melibatkan kepala sekolah, kemudian guru, murid, ya, terus orang tua, tokoh setempat juga bisa, tokoh-tokoh yang ada di sini atau komite juga bisa. Jadi beberapa aktor seperti itu. Ini kemasannya dalam satu forum. Iya. Apa beda-beda? Nanti teknisnya gini, seperti dengan diskusi visi kemarin ya, kurang lebih seperti itu. Nanti panjenengan seperti rapat. Seperti itu, diskusi, ada kepala sekolah dan sebagainya tadi, kemudian ada diambil foto, video, foto, kemudian membuat notulen hasilnya apa, dan nanti mengumpulkan itu nanti dikirim ke saya. Itu nanti ketika pelaksanaan panjenengan tidak ada? Tidak ada, jadi tinggal nanti saya menerima buktinya saja Bapak sebelum PI.
Jadi diskusi terkait aset yang ada. Dulu kepala Ini sekolah kalau itu memetakan aset-aset yang di sekolah ini apa seperti itu, dan ada persetujuan dari tadi kepala sekolah, diskusi bersama seperti kayak kemarin Pak formatnya. Itu jadi 2 hal ya nanti yang perlu disiapkan sebelum B6. Jadi yang pertama survei iman balik, kemudian yang kedua terkait diskusi pemetaan aset dari kepala sekolah tadi. Langkah lebih baik lagi nanti ada fokus tempat Bapak, mungkin komite komite juga bisa. Di sini kalau tokoh agama itu ada Pak, misalnya di sini ada kegiatan apa ya, atau pondok ramadan itu pernah nggak mengundang itu kayak ngundang dari luar tuh. ya, syukur-syukur dari sini, maksud saya Nah, dari sini gitu. dari sini paling Nggak ada. guru madin itu kak sama ketika berbuka puasa itu seluruh Itu mohon maaf apa kiai mungkin. iya Oh lah, seperti itu mungkin juga bisa. dijadikan anggota dalam Ya, diskusi itu itu. juga bisa. Kalau durasi waktu untuk ini Tidak ada, kalau tidak ada. kebetulan tidak ada. Terus perkiraan PI 6 tanggal berapa bulan Pak? Nah, B6 ini segera Pak. Alah, Sebelum Insya Allah sebelum akhir Juni. belum akan Kalau di Juni. Jawa kemarin, kalau kan kemarin gini ada perubahan jadwal seperti itu. Kalau ini kan maju, Ini kan mungkin nanti maju. juga maju ya. Alasannya apa? Intinya gini, nanti kalau P6 itu kalau sepengetahuan saya seangkatan 4 kemarin ya, niku kalau nggak salah 2 minggu atau setelah loka karya ya, 2 minggu setelah loka karya 5 atau 3 minggu atau loh. Luka karya lima tanggal ini. Ini kan 31 terakhir, berarti tanggal 1. Tanggal 1 luka karya 1. 1 itu hari apa Pak? Sebulannya nanti posisi Kamis. masih di sana kan? Loh, Kamis? Kemungkinan iya. Saya kan tanggal 29 tanggal 1 di sana. 29 sampai 31. Sampai tanggal 1. 1 niku pulang, satu Pak. Satu pulangnya jam 12 cek. Tapi ada surat tugas dari dinasnya juga. Ini kemana? Ya nanti dibawa aja Pak surat tugas. Insya Allah biasanya kan gini tuh Pak. Kan ini belum ada jadwalnya, maksud saya gini. Biasanya kalau setelah tanggal terakhir itu besoknya nonton. Di Madal ini yang ngurusin kesalahan itu sama timnya dengan yang Oh, ngurusin CGP. Mas ini sudah kawan-kawan berjalan. Ya apa nanti Sabtu ya Pak? Karena kan biasanya kan ya Sabtu ya Minggu. Soalnya tanggal 31 itu kan Kamis ya Pak. Tunggu Oke. dari Sabtu Oke, semoga saja nanti hari Sabtunya. Kalau Kamis itu memang hari efektif. Satu berarti tanggal 3. Ya akan ada 3. Kemungkinan kan belum ada. Terus selama ini kan biasanya BI terakhir terus besoknya. Semoga nanti hari Sabtu jadi tidak mengganggu aktivitas personal juga. Kemudian yang sebenarnya terkait seperti BPI sebelumnya, terkait perkembangan sikap dan keterampilan yang sampai saat ini Bapak ada dari panjenengan, menurut panjenengan. Kalau sikap menilai diri sendiri jenenge sombong nih. Kalau sikap jujur saya lebih tenang Bu. Pertama, setelah mengikuti CGP ini menjadi lebih paham saya harus seperti apa, di mana itu menempatkan diri, mulai belajar dan sudah mulai bisa merasakan itu terkait sikap Bu. Meskipun kadang-kadang di luar ya seperti di rumah seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Terus kalau keterampilan ya namanya kecakapan bicara yang ngeten iki. Sok ngawur tanpa dasar kadang-kadang ya contoh seperti kemarin literat, numberat, akurat. Aku lagi baca balikin untuk gue maksudnya piye, ternyata data aja ya. Itu kan gini, awalnya Iya, paham itu ya maksudnya. ya, siangnya diskusi guru-guruan tok. Wis nang bedong ketika di disiplin Oke. terus malamnya tak garap dhewe selesai. Saya juga cari referensi dari YouTube. Memang kalau numberat tidak ada, tidak ada. Saya saja paham. Ini sebenarnya ngawur tok. Nek agen numberasi kan tidak nyaman dengan yang depannya literat. Bener. Lah kok Pak Suharwan pekaya ke situ. Terus sama yang rintisan lingkungan kemarin kan memang itu sampai akhir diskusi tidak temu titik temunya sebenarnya di kelompok saya. Iya. Wis diomongi jangan banyak-banyak yang sekiranya bisa masuk. 5 dimasukkan semuanya. Nah ternyata kan betul.
Dalam kesannya kalau orang-orang itu kok arahnya tidak ke situ. Iya, benar. Yang ke situ kan hanya Pak Ali. Orang-orang itu penasarannya piye rek ngecak nih. Seakal orang Fokusnya itu di situ. fokusnya di situ. Kok tumben loh ngoten. Akhirnya kan ruangnya di situ. Memang kalau sekilas dibayangkan rada anu Pak. Napa? Bingung. Kan kalau mengecakkan setiap hari terus mengajak merangkul semua guru untuk melakukan itu kan memang agak kalau dibayangkan memang. Tapi yang saya pegang namanya Pak Ali Bu. Iya. Kan suruh membuat gagasan sedini. Iya, benar. Betul kan? Iya, benar juga. Namanya gagasan itu terlaksana atau tidak, pikir Iya, nanti yang penting kan yang punya penting gagasan. juga, Karena yang lain kan terlalu datar, rumah saku loh. Berkebun wis biasa menunggu. Sampah wis menunggu. Iya, benar. Memang kemarin ditegaskan kalau yang penting Gagasan. gagasannya dulu. Gagasannya dulu. Untuk keterampilannya tadi gimana Pak? Keterampilannya Gimana keterampilan? saat ini kalau untuk berkolaborasi dengan teman-teman lebih nyaman tentunya, dan saya juga merasa lebih tenang ketika berkolaborasi dengan siapapun. Ini terkait perkembangan perubahan keterampilan ini. Iya. Lebih pede lah, intinya seperti itu. Ini untuk keterampilannya, termasuk keterampilan sosial bagi ini. Iya. Kemudian untuk hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Fasil mungkin ada di catatan saya di LMS. Tidak ada, Bu. Saya salut sama Pak Ali, serius. Salut ya. Sabar menghadapi Sabar beliau. menghadapi. Pas aku sih dihapusi, diprotes, mesti kapan ini sendiri tidak terpancing. Memang dewasanya sudah benar-benar matang. Iya, Beliau benar, Pak. ilmu tuanya sudah mengenal Pak Ali. Karena memang ya Pak, usianya juga mengaruh, Betul, pengalaman mengaruh. dia sudah luar biasa. Ini Bapak mungkin itu sedikit dari diskusi kita hari ini. Semoga setelah ini PI5 ini kalian bisa lebih semangat lagi dan jangan lupa untuk mengerjakan tadi ya tugas-tugas yang perlu dikerjakan. Fokusnya di LMS juga, kemudian di kegiatan sebelum PI 6 nanti ya, tadi 2 poin tadi. Kurang lebih 2 minggu ya. Oke, kalau dulu loh ya, dulu saya mengamati kok cepet kan loh Pak, setelah ini kok sudah PI lagi kan, kebetulan ada CGP 1 di lembaga saya. Oke, itu nanti, kemudian untuk lokakarnya nanti untuk jalannya menyusul karena belum ada ini dari dinas pendidikan. Ya mungkin itu Bapak untuk PI 5 hari ini dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dan semoga nanti bisa bertemu kembali di kegiatan yang berikutnya. Terima kasih Bu Sana. Saya selaku CGP yang dengan bawahi mohon maaf apabila ada kekurangannya sampai di PI 5 ini, dan mungkin ada beberapa materi-materi yang kurang saya kuasai terbaca dari apa yang saya utarakan dari jawaban dari pertanyaan jenengan itu ya sampai disitulah kapasitas saya dan kualitas menerima materi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya. Mudah-mudahan berkah dan barokah. Terima kasih. Sehat semuanya. Salaman Budi Picu. Nyambung nggak?